Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, kekasih Kristus, dan juga jemaat-jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Satu sukacita bagi kita semua jika pada hari ini kita berjumpa melalui renungan ini, dan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya sampaikan dari Bukit Cinta di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan firman Tuhan hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kekasih Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Sakeus. Tuhan menjumpai Sakeus di kota Yeriko. Yeriko dikenal sebagai kota tertua di dunia. Dan jabatan Sakeus di kota Yeriko adalah sebagai kepala pemungut cukai. Dia dikenal sebagai orang kaya dan memiliki jabatan yang cukup penting di daerah tersebut. Tetapi Sakeus adalah pribadi yang dibenci oleh banyak orang, dianggap sebagai orang berdosa karena dia mengambil pajak melebihi dari ketentuan yang berlaku pada saat itu. Dia ingin memperkaya dirinya dengan posisi atau jabatan yang dia punya. Dan lebih mencengangkan lagi, Sakeus dianggap sebagai pengecut karena dia bekerja untuk kepentingan pemerintah Romawi. Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu juga membenci dia dan menganggapnya sebagai seorang pengecut. Tetapi ketika Yesus masuk ke kota itu, Yesus terkesima dengan kehidupan Sakeus. Dan itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Sakeus. Pelajaran yang pertama adalah Sakeus memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena begitu kuatnya kerinduan dalam diri Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan, dia berlari mendahului banyak orang, panjat pohon ara untuk melihat Yesus. Alasannya adalah karena orang banyak dan postur tubuhnya pendek, sehingga dia tidak mampu melihat Yesus. Dan dia berlari sekuat-kuatnya, panjat pohon ara untuk melihat Yesus. Kalau kita membaca perikop sebelum Sakeus ini, ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, dekat Yeriko dia sembuhkan seorang yang buta, mengemis di pinggir jalan, dan Yesus menyembuhkan orang tersebut. Dan orang itu memuji-muji Tuhan. Bahkan rakyat atau penduduk daerah itu juga memuji-muji Tuhan, berbondong-bondong mengikuti Yesus masuk ke kota Yeriko. Di Yeriko lah Yesus berjumpa dengan seorang yang bernama Sakeus.
Sakeus memiliki kerinduan berjumpa dengan Yesus. Walaupun penghalangnya adalah begitu banyak orang, walaupun penghalangnya adalah postur tubuhnya pendek, tapi tidak mematahkan semangatnya. Dia berlari panjat pohon ara untuk melihat Yesus. Milikilah kerinduan senantiasa untuk selalu berjumpa dengan Yesus, apapun penghalangnya. Poin yang kedua, Sakeus menerima Tuhan dengan sukacita. Yesus berkata, "Sakeus, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dan Sakeus menerima Tuhan dengan sukacita. Kalau Sakeus bersukacita, sudah pasti dia melayani Yesus di rumahnya, dan dia berikan pelayanan yang terbaik bagi Yesus. Tanda bahwa Yesus menerima dia apa adanya, meskipun dia dikenal orang berdosa, meskipun dibenci banyak orang, tetapi Yesus mau hadir di rumahnya. Yesus mau menumpang di rumahnya. Pantaslah Sakeus bersukacita karena Yesus menerima dirinya apa adanya. Dan poin yang ketiga, Sakeus bertobat dan percaya kepada Tuhan. Yesus katakan, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini, yaitu Sakeus pun adalah anak Abraham, layak menerima berkat dan janji-janji Tuhan. Sebab Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang berdosa seperti Sakeus. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, Yesus datang mencari kita yang berdosa. Dia selamatkan, dia pulihkan, dan kita juga layak menerima janji berkat Abraham seperti Sakeus. Apa respon Sakeus? Sakeus meresponinya dengan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika saya mengambil sesuatu yang bukan bagianku, saya akan kembalikan 4 kali lipat." Luar biasa pertobatan Sakeus membuat dia sadar diri dan meresponi, menyesali dirinya untuk berkorban bagi orang lain melalui perbuatan-perbuatan baiknya. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, pelajaran dari Sakeus ini biar menjadi berkat bagi kita semua, memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, menerima Yesus dengan sukacita, dan bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.